Halo, Assalamualaikum Sobat Selayang Pandang. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Kembali di sharing, kita akan sharingkan yang lagi hangat-hangat tentang jodoh dan cinta. Menarik sekali ya. Tapi jangan lupa ya, dukung Selayang Pandang Channel dengan cara subscribe ya, dan juga tekan tombol loncengnya. Kita langsung aja ikuti videonya sampai akhir. Yuk. Yang lagi viral, banyak pertanyaan ya yang diajukan. Apakah cinta itu jodoh? Apakah jodoh itu cinta? Apakah keduanya ada hubungannya? Cinta itu adalah perasaan yang bisa timbul dengan orang siapa saja tanpa kita bisa merencanakan. Tetapi cinta belum berarti jodoh, karena banyak orang yang sudah saling mencintai, sudah berhubungan lama, tetapi tidak berakhir ke pelaminan, tidak berjodoh. Tetapi ada yang baru ketemu beberapa saat, kemudian tahu-tahu merencanakan pernikahan dan berjodoh. Ada yang semula saling mencintai, kemudian berakhir di pelaminan menjadi jodoh. Tetapi ada juga yang semula tidak saling mencintai, karena keadaan tertentu harus menikah, berjodoh, dan akhirnya setelah menikah semula tidak ada rasa cinta menjadi ada rasa cinta. Banyak sekali peristiwa tentang cinta dan perjodohan ini. Tetapi perlu digarisbawahi ya sahabat Selayang Pandang, cinta tidak sama dengan jodoh. Cinta belum tentu berjodoh. Tetapi kalau jodoh ini bisa menimbulkan cinta. Seperti itu. Nah, sekarang jodoh sendiri. Jodoh sendiri ini adalah sudah ditentukan oleh Yang Kuasa, dan ini adalah sesuatu yang klop, sesuatu yang cocok. Tempat dapat tutup. Kemudian ada juga yang nggak harus hubungan suami istri, bisa misalnya kita berjodoh dengan pekerjaan, cocok, pas. Kemudian kita berjodoh tinggal di suatu tempat, kerasan, bahagia di sana dan enak di sana, cocok, pas. Itu jodoh. Jodoh ini adalah ya yang menentukan yang di atas. Kemudian ini adalah sesuatu yang pas, sesuatu yang memang diciptakan untuk dia, memang diciptakan untuk mendampingi atau untuk melengkapi dia. Tanpa adanya dia, itu tidak akan sempurna. Misalnya ada tempatnya, ini selalu diciptakan tutupnya. Kalau tertutup, tempat ini akan menjadi sempurna. Tetapi kalau hilang tutupnya yang kecil ini, tempat ini menjadi tidak sempurna. Nah, itu penggambaran jodoh ya, sahabat Selayang Pandang. Cinta belum tentu jodoh, tetapi jodoh biasanya akan bisa menimbulkan cinta. Seperti itu. Apa sih ciri-ciri dia bukan jodoh kita? Saya sudah mencatat beberapa hal ya. Yang pertama yaitu ada banyak yang ingin kamu rubah dari dia. Ini berarti apa? Berarti Anda ingin merubah dia seperti yang Anda inginkan. Anda tidak menerima dia apa adanya. Ini sebagai salah satu ciri ya, bahwa dia nggak cocok
gak jodoh untuk Anda. Biasanya kalau berjodoh, kalau ada perasaan sreg, ini biasanya dia akan menerima apa adanya. Baik kelebihan, baik kekurangan, dia akan bisa menerima apapun itu, ikhlas. Nah, ini berarti kalau banyak yang dirubah dari pasangan, berarti tidak bisa menerima pasangan seutuhnya. Yang kedua, tidak adanya chemistry di antara kalian. Chemistry ini adalah perasaan yang tersambung, di mana biasanya ada suatu kebetulan yang mungkin tanpa sengaja, misalnya tahu-tahu baju kembaran, tahu-tahu memakai sesuatu yang sama. Nah, itu biasanya itu yang kebetulan-kebetulan kecil yang mungkin itu bisa menunjukkan chemistry kalian berdua. Yang ketiga, ada perasaan ragu. Ragu, bimbang, ini biasanya dikarenakan tidak mantap ya, tidak sreg dalam hati. Mungkin hubungan ini sudah lama, tetapi perasaan tidak bisa dibohongi ya. Mungkin ada satu hal yang Anda ragu-ragu, sudah dimantap-mantapkan, sudah dipaksa mantap apa enggak mantap, tapi masih ragu. Nah, itu perlu tanda tanya apakah dia benar-benar jodoh Anda. Ciri yang keempat yaitu tidak adanya ketenangan dalam hati, tidak adanya rasa aman dan nyaman dalam hubungan. Mungkin ada suatu masalah. Nah, ini juga salah satu ciri dia itu mungkin bukan jodoh Anda. Ciri yang kelima yaitu tidak ada kecocokan dari komunikasi. Sering berdebat tanpa ada penyelesaian, kemudian tidak cocok komunikasinya, tidak bisa menyatu, kemudian berdebat bisa boleh, dalam hubungan pasti ada selisih pendapat, ada, tetapi selalu ada jalan keluar, selalu ada jalan tengah untuk bisa menyelesaikan. Nah, ini kalau misalnya dalam hal berdebatan, kemudian ada masalah, tidak ada penyelesaian, gantung, kemudian malah sering bertengkar hebat. Nah, ini juga mungkin salah satu tanda bahwa dia tuh gak cocok untuk Anda. Ciri yang keenam yaitu ada hubungannya ya dengan yang tadi, yang bawah, sering adanya perdebatan. Yang keenam ini yaitu komunikasi yang tidak lancar. Komunikasi adalah dasar dari suatu hubungan. Jadi kalau komunikasi nggak lancar, ini akan menyulitkan di masa mendatang. Kalau berjodoh, itu biasanya kita mampu bicara apa adanya berjam-jam tanpa ada bosan. Itu. Kemudian ada aja yang dibicarakan, ada aja yang didiskusikan. Kemudian tidak ada habis pokok pembicaraan. Jadi itu komunikasinya lancar banget. Nah, bisa dilihat dari komunikasi. Kalau komunikasi lancar, kita bisa betah ngobrol sama dia berlama-lama, nyambung, apa saja bisa dibicarakan. Itu bisa menjadikan salah satu contoh mungkin kita cocok dan berjodoh. Tetapi kalau dari komunikasi saja sulit, dari komunikasi saja kita nggak betah, nggak bisa bertahan lama dengan dia untuk ngobrol dan lain sebagainya, itu mungkin salah satu tanda bahwa Anda tidak berjodoh atau tidak cocok dengan pasangan Anda. Yang ketujuh yaitu ciri-cirinya Anda tidak berjodoh, yaitu hanya salah satu saja yang mengupayakan hubungan ini, mengupayakan kelancaran hubungan ini, baik itu Anda atau pasangan Anda.
Jadi hanya salah satu saja yang berusaha mati-matian supaya hubungan ini selamat, supaya hubungan ini bahagia. Tidak kedua belah pihak. Karena yang namanya berjodoh itu kedua belah pihak harus terlibat. Kalau hanya satu orang saja yang mengusahakan untuk suatu keberhasilan dalam usaha ini berarti tidak imbang. Ini jomplang. Salah satu mungkin sangat mencintai, satunya mungkin biasa-biasa saja, tidak ada minat, tidak ada gairah untuk, tidak ada usaha untuk bisa membuat hubungan ini sukses, hubungan ini berhasil, hubungan ini bahagia. Itu mungkin salah satu contoh ya. Apabila hanya salah satu dari Anda berdua ini yang mengusahakan ingin hubungan ini sukses, ya mungkin Anda berdua tidak cocok. Ciri yang ke-8 yaitu status hubungan disembunyikan atau Anda tidak dikenalkan ke orang-orang dekat, keluarganya, teman-teman, atau Anda sendiri tidak mau mengenalkan si dia pada keluarganya, keluarga Anda atau teman-teman Anda. Jadi berkesan kita menyembunyikan hubungan ini, kita menyembunyikan pasangan kita tidak bangga. Itu salah satu tanda bahwa Anda ini sebenarnya tidak cocok. Karena apa? Karena tidak bangga, karena tidak pede mengenalkan pasangan kita ke lingkungan kita. Karena kita tahu apa ganjalannya, mungkin kekurangannya, mungkin kelemahannya. Jadi ini mungkin menjadi salah satu ciri-ciri bahwa Anda ini mungkin tidak cocok atau tidak berjodoh. Kemudian yang ke-9 ini mungkin dikenalkan, tetapi keluarganya atau teman-temannya tidak menyukai Anda, atau keluarga Anda dan teman-teman Anda tidak menyukai dia. Mungkin ada sesuatu yang alasan di balik itu. Jadi keluarga, terutama orang tua ini ya, orang tua ini menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tidak ada yang menginginkan anaknya sengsara. Jadi mungkin ada pertimbangan dari orang tua yang menyebabkan dia tidak suka dengan calon yang Anda kenalkan ini. Bisa dipertimbangkan apa yang menjadi kenapa tidak suka, alasan dari orang tua atau teman-teman mengapa dia tidak suka dengan pasangan kita. Apabila relevan, apabila masuk akal, bisa dipertimbangkan. Mungkin bisa dipertimbangkan ulang hubungan Anda. Tetapi kalau misalnya itu hanya asumsi dari mereka bahwa hanya melihat penampilan, kemudian sudah diasumsikan seperti ini. Nah, ini adalah tugas Anda untuk bisa membuat mereka ini senang, membuat mereka ini bisa menerima pasangan Anda. Anda harus menunjukkan, atau pasangan Anda juga ini harus menunjukkan bahwa yang mereka asumsikan ini salah. Kalau dari itu sudah bisa sinkron, bisa saling suka, ya insya Allah bisa tanda berjodoh. Tapi kalau sudah berusaha, sudah disinkronkan, ini sulit masuk, sulit suka, tetap nggak suka keluarga atau teman-teman, ini something wrong ya. Kadang ini pengalaman saya pribadi, seorang ibu ya, itu terutama kalau mengenalkan calon, tolong ibu yang disuruh menilai. Biasanya ibu itu punya insting, dia tidak bisa menjelaskan, tapi kadang-kadang insting ya. Semoga itu bisa dipertimbangkan, karena ingat, orang tua selalu ingin anaknya bahagia, tidak ingin sesuatu terjadi pada anaknya. Ciri yang ke-10 yaitu tidak terbuka dan sering berbohong. Apabila pasangan sudah klop,
pasangan sudah saling mencintai dan bisa menuju ke apa, ke jenjang yang lebih serius, ini biasanya dia akan terbuka, dia akan jujur. Ini juga menyangkut perasaan nyaman juga, nyaman kita bisa jujur sama seseorang atau enggak. Nah, ini salah juga tadi ya, ada hubungannya. Apa Anda tidak nyaman dengan hubungan ini? Nah, ini juga ada hubungannya dengan ini. Anda bisa jujur pada seseorang itu ketika Anda nyaman, percaya, mau cerita apa aja kepada pasangan. Nah, ini juga termasuk salah satu dasar ya, yang menyertai tadi yang seperti yang tadi itu, komunikasi. Apabila ini jujur, tidak pernah bohong, relatif terbuka, insya Allah ini ya mungkin akan cocok dengan Anda. Tapi sebaliknya, apabila dia sering bohong, sering banyak alasan dan lain sebagainya, mungkin dia tidak cocok untuk Anda. Ciri yang ke-11 atau tanda-tanda yang ke-11 yaitu dipersulit dalam segala hal. Insya Allah kalau jodoh itu biasanya dipermudah segala hal. Kadang-kadang ada yang sesuatu yang mustahil, tahu-tahu jalan saja, tahu-tahu ada pernikahan aja. Jadi apabila sudah jodoh itu biasanya dimudahkan oleh Allah. Kemudian ada aja jalannya, ada aja rezekinya. Kalau belum jodoh, meskipun mungkin rezeki ada, kemudian kesempatan ada dan lain sebagainya, mungkin kesempatan terbuka lebar, sama-sama direstui dan lain sebagainya, tetapi ada aja yang buat hubungan itu tidak sampai ke pelaminan. Jadi itu salah satu ciri ya, kalau semuanya serba sulit, semua serba nggak dimudahkan dalam hubungan ini, itu mungkin salah satu tanda bahwa pasangan Anda bukan jodoh Anda. Tanda-tanda yang ke-12 yaitu tidak adanya ketertarikan pasangan apabila membicarakan tentang masa depan. Berarti dia tidak ada keinginan untuk menjalin masa depan dengan Anda. Tidak ada cita-cita yang menuju ke masa depan dengan Anda. Mungkin ini juga perlu dipertimbangkan ya. Mungkin dia tidak cocok untuk Anda. Yang ke-13 yaitu tanda-tandanya kita tidak bisa membaca pikiran pasangan. Ini mungkin adalah sesuatu yang aneh ya, tetapi percayalah, kalau Anda sudah menemukan pasangan, itu biasanya kita akan tahu dengan sendirinya. Ajaib, kita akan kadang begitu kita melihat dia, hati kecil kita langsung bicara, apakah ini orangnya. Hal-hal tersebut itu tidak ada. Biasanya kalau jodoh itu akan dikasih tanda untuk kita bisa dalam hati akan ini dia orangnya. Di situ akan timbul mantap untuk melangkah, di situ akan timbul niatan serius untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Nah, itu dan juga dimudahkan. Nah, jodoh itu biasanya seperti itu, dimudahkan segala urusan. Kemudian lancar menuju hari H, apapun ceritanya. Jadi jangan khawatir sahabat Selayang Pandang, apabila jodoh, insya Allah nanti Anda sendiri akan tahu, Anda sendiri akan ada di otak ini, ini orangnya, ini jodoh saya. Itu pasti akan ditunjukkan oleh Allah.
Kemudian yang ke-14 sebagai ikhtiar ya, ikhtiar kita sebagai umat beragama berdoa menurut keyakinan masing-masing. Kalau dalam Islam kita sholat istighfar, kalau mungkin agama lain bisa berdoa untuk dijawab doanya. Apakah dia ini adalah jodoh kita? Apakah dia ini benar-benar tepat untuk kita? Ini biasanya akan akan dijawab dengan Tuhan, dengan Allah, dengan kemantapan hati. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, ciri-cirinya, Anda akan mantap, Anda tidak akan ragu-ragu, Anda akan bisa pasti ini jodoh saya. Kesimpulannya, sahabat Selayang Pandang, cinta itu belum tentu jodoh, tetapi mungkin kalau sudah berjodoh bisa menimbulkan cinta. Dan dua-duanya ini tidak bisa dipaksakan. Apabila kita jodoh dengan seseorang, biasanya akan diberi karunia ya, diberi oleh Allah petunjuk-petunjuk seperti kita tahu-tahu kepikiran apakah dia ini orangnya. Kemudian di hati ini akan dimantapkan. Kemudian segala urusan akan dilancarkan. Kemudian apapun halangan akan disingkirkan. Dan tahu-tahu menikah gitu aja. Banyak sekali cerita-cerita dari orang-orang ya, kalau sudah jodoh itu tahu-tahu entah itu dia ada rezeki atau entah itu tidak ada rezeki, tahu-tahu ada jalannya aja, ada jalannya untuk bisa melaksanakan pernikahan, untuk bisa mewujudkan pernikahan dan juga untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi percayalah sahabat Selayang Pandang, apabila Anda sudah bertemu dengan seseorang yang memang untuk Anda, yang memang dijodohkan untuk Anda, biasanya perasaan hati ini akan menunjukkan apakah dia, apakah memang ini biasanya ini orangnya. Dan itu ajaib, dan itu tidak bisa dijelaskan. Itulah misteri jodoh. Nah, itu tadi ya sahabat Selayang Pandang, ngobrol-ngobrol kita, sharing-sharing kita tentang jodoh, misteri jodoh. Menarik sekali sahabat Selayang Pandang, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung Selayang Pandang Channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang Channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya haturkan terima kasih. Follow juga IG dari Selayang Pandang Channel supaya kita lebih akrab lagi, kita bisa lebih dekat lagi. Kemudian bagi yang ingin di-sharingkan masalahnya, silakan tulis di kolom komentar supaya kita bisa sharingkan bareng-bareng, kita pecahkan bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Dadah.